Kita tahu proses pengelolaan negara ini seperti apa. Kalau saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa membantu tanpa ini. Kenapa? Menunggumu itu loh. Itu sasa saya gitu kan. Kalau ngomong Bangkalan saya tantang bupati wakil bupati gitu ya untuk membuka, memerintahkan kepada kepala dinas pendidikan untuk membuka data-data itu semua di masing-masing sekolah. Saya juga menantang gubernur dan wakil gubernur untuk SMA sederajat gitu ya untuk membuka semuanya PEP itu siapa penerimanya. Baik, kita sudahi untuk olahraga. Saya rasa cukup. Yang terakhir ini lebih menarik saya rasa. Beliau ini selain dulu aktif sebagai aktivis, sering demo gitu ya. Bahkan saya sempat mendengar beliau ini hampir di lapangan demo gitu ya karena berhadapan dengan polisi. Tapi beliau beberapa waktu terakhir mendirikan sebuah yayasan G25, Gerakan 25. Nah, bagaimana yayasan itu, tujuannya apa, dan apa sih manfaatnya sejauh ini? Saya ingin mendengar langsung nih dari pendirinya. Seperti apa Kak G25 hingga saat ini? Teman-teman, sebenarnya Mas Hasin ini pengurus juga, mantan sekretaris pertama sebetulnya. Mas Hasin ini. Seleksi alam. Jadi teman-teman, banyak sebetulnya yang sudah kita lakukan karena memang G25 Indonesia ini Yayasan Gerakan 25 Indonesia di aktenya itu ya yang kita singkat menjadi G25 Indonesia ini ya gerakan berbagi gitu ya minimal 25.000 yang setelah donasi itu terkumpul gitu kan ada 3 program plus 1 yang kita laksanakan gitu ya. Yang pertama adalah program pemberdayaan pendidikan, yang kedua pemberdayaan usaha warga tidak mampu gitu kan. Terus ada special social charity gitu. Ini 3 program prioritas ditambah dengan 1 program lanjutan, program pinjaman tanpa bunga gitu ya. Ini adalah kelanjutan dari program pemberdayaan usaha warga tidak mampu. Ada banyak yang sudah kita lakukan karena umur gerakan ini mulai dari proses terbentuknya gitu ya di tahun 2019 cikal bakarnya gitu ya sampai sekarang itu terus berjalan. Kita pasti melakukan sesuatu di tiap bulannya. Bahkan ya kita membantu banyak orang yang sebetulnya bahkan tidak tersentuh gitu ya oleh program-program pemerintah, oleh Dinsos, oleh program-program reguler pemerintah lah gitu ya. Sehingga ya alhamdulillah kita pada saat ini benar-benar bisa on the track, bermanfaat dan tanpa tanpa embel-embel gitu ya. Artinya kita tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, dengan tokoh politik manapun gitu kan, dengan tokoh manapun gitu kan. Kita benar-benar bergerak hanya untuk menebar berkah dan kebahagiaan, membantu mereka yang tertindas jangan sampai terlindas oleh siapapun gitu ya. Mereka harus hidup layak gitu ya, walaupun mungkin bisa saja relawannya belum tentu seideal selayak yang mereka bayangkan, tetapi perjuangan itu ternyata jangan nunggu kaya katanya kan, sehingga itu yang dilakukan oleh G25 Indonesia. Ya kita sudah ada beberapa cabang, walaupun kita tidak ingin membesarkan lembaga ini hanya untuk gaya-gayaan. Artinya boleh tidak bergabung teman-teman hanya karena umpamanya memang punya alasan karena saya atau karena kepengurus yang lain atau karena memang ingin punya lembaga sendiri gitu kan, ingin punya komunitas sendiri, silakan. Kalau umpamanya G25 bisa membantu membidani terbentuknya gitu tanpa harus dicatat di sejarah perjuangannya, di sejarah terbentuk, nggak ada persoalan gitu. Seperti Sampang umpamanya dengan Mitra Sejahtera Pamekasan sudah cabang sendiri karena memang ingin bergabung. Ada Sidoarjo itu malah ada 2 gitu kan, G25 Indonesia A, G25 Sidoarjo, ada G20 Sidoarjo gitu kan, ada di Lamongan, ada di Pasuruan, dan ada di beberapa tempat yang walaupun dengan nama yang berbeda. Kita mencoba agar tidak memborong pahala, karena
karena kita tidak akan mampu menyelesaikan semuanya sendiri, gitu kan. Apalah artinya Dasuki dan beberapa teman yang tidak punya jabatan apa-apa, gitu, hanya punya semangat, gitu kan, dan sedikit uang yang secara kebetulan alhamdulillah bisa menularkan semangat ini kepada teman-teman yang lain, kan begitu. Dan karena pengelolaan dana itu amanah, transparan, bahkan publik bisa melihat laporan-laporan kita, mendownload laporan-laporan kita, gitu ya, maka tidak ada yang kita tutupi, gitu. Maka ya alhamdulillah dampaknya jelas bahwa orang yang kita bantu itu siapa, gitu. Kita survei dulu, gitu. Bahkan dulu ketika di awal-awal kita bentuk G25 Indonesia ini, kita mengatakan bahkan ketika rekom dari Jokowi sekalipun kita harus survei, kan begitu. Tidak boleh shortcut karena tokoh yang merekom lantas akhirnya kita langsung bantu. Tidak, kita harus bantu dulu. Itu masalah tabrakan-tabrakan, banyak tabrakan-tabrakan gitu ya. Mas Hasin tahu sendiri lah tabrakan-tabrakan. Harus objektif gitu ya. Harus objektif, Ternyata sudah banyak cabang di Pamekasan, di Sampang, walaupun dengan nama berbeda, beliau tidak membatasi ternyata. Terserah menggunakan nama apapun, yang penting nafasnya sama untuk menambahkan kebahagiaan, itu nggak masalah. Yang ingin saya tanyakan lagi, mungkin singkat saja karena sudah diingatkan waktunya sama penjaga waktu ini. Apa hubungannya dari awalnya dari tukang demo sampai mendirikan yayasan? Kok bisa? Dijawab singkat. Sebetulnya ini langkah konkret gitu ya, bahwa kita berharap terlalu besar terhadap pemerintah itu salah. Karena kita belum sampai sekarang, sejak saya tahu menjadi rakyat Indonesia sampai sekarang masih terjadi rakyat Indonesia gitu ya, belum menemukan pemerintah yang benar-benar responsif, yang ada sangat birokratis, bahkan bertele-tele dan lari dari tanggung jawab itu. Sehingga ketika ada orang butuh, kita merekomendasi, mengawal segala macam, butuh waktu, butuh tenaga, pikiran, bahkan kita harus mati-matian untuk bisa ngegulkan harapan untuk bisa bantu orang itu. Itu pun ternyata belum tentu itu bisa terbantu, gitu. Maka saya dan beberapa teman menginisiasi, bikin lembaga sendiri, kita berjuang sendiri, kita sumbang sendiri, sambil ajak teman-teman kita yang percaya, langsung ayo kita berikan bantuan itu secara mandiri kepada orang yang bersangkutan. Baik. Kayak gitu. Jadi kalau bahasanya Prabowo itu, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Gitu. Baik, yang terakhir Kak, yang terakhir. Kalau kita lihat kan sudah banyak nih pendidikan, sudah ada PIP, ada BOS dan lain sebagainya. Saya sampai tidak hafal. Kalau di dinas sosial, di Kementerian Sosial ada PKH, ada BPNT, ada ya berbagai hal juga, banyak hal bantuan. Di kesehatan ada BPJS, ada apa? Ya intinya banyak program pemerintah yang sudah mengakses baik kesehatan, pendidikan, sosial. Loh, kok masih ada ingin berbagi kebahagiaan itu gimana ceritanya? Saya katakan sama dengan yang tadi, seandainya PKH itu tepat sasaran, seandainya PIP itu tepat sasaran dan transparan tentu gitu ya, maka ya tidak akan pernah ada G25 dan Mitra Sejahtera atau lembaga-lembaga lain itu gitu, yang menginspirasi itu gitu kan. Tetapi karena ya kita tahu proses pengelolaan negara ini seperti apa, pengelolaan pemerintahan ini seperti apa, pengelolaan program ini seperti apa gitu ya, sehingga memang akhirnya muncul sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintah. Ingin menunjukkan, kalau saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa membantu tanpa ini. Kenapa? Menunggumu itu loh. Putus asa saya gitu kan. Menunggumu itu loh. Harapan palsumu itu kita tidak akan pernah bisa terwujud, mewujudkan impian-impian mereka yang tertindas itu, yang menderita karena tidak bisa berobat, yang tidak bisa makan karena mereka tidak bisa beli sembako gitu kan, yang mereka harus beli buku ternyata mereka tidak punya uang gitu kan, nunggu PIP yang jadi bancaan juga. Jadi kalau ngomong Bangkalan, saya tantang bupati wakil bupati gitu ya untuk memerintahkan kepada kepala dinas pendidikan untuk membuka data-data itu semua di masing-masing sekolah, sehingga bisa diakses oleh halayak siapa saja yang bisa, siapa saja yang dapat program PIP itu. Baik. Saya juga menentang gubernur dan wakil gubernur untuk SMA sederajat gitu ya, untuk membuka semuanya PIP itu siapa penerimanya, sehingga tidak dengan alasan macam-macam gitu ya,
bahwa kewenangan ini dan segala macam gitu ya, sehingga kita berkutat lagi dengan data, gitu. Saya tunggu keberanian mereka, apakah sama mereka dengan yang sebelumnya ataukah mereka berbeda dalam hal ini. Baik. Ada tantangan ini ternyata buat dinas pendidikan baik Kabupaten Bangkalan ataupun Saya datang bupati dan wakil bupatinya, gubernur dan wakil gubernurnya. Bukan hanya dinas pendidikan. Jadi pemangku kebijakan langsung. Ya. Kalau di Kabupaten Bangkalan bupati dan wakil bupatinya, kalau di Jawa Timur gubernur dan wakil gubernurnya ditantang untuk membuka data PIP, penerima bantuan anak sekolah ya. Atau sejenisnya sejenisnya, kalau memang mau betul-betul memperbaiki gitu ya. Jangan-jangan katanya masih sama antara dulu dan saat ini. Katanya Kak Dasuki, bukan kata saya. Terakhir Kak, untuk menutup, silakan closing statement-nya, silakan. Terima kasih Mas Hasin. Jadi dinamika ini menarik ya, bahwa kita butuh untuk tetap butuh untuk menjadi diri kita sendiri. Merdeka untuk menyampaikan apapun yang tidak terkooptasi oleh hal-hal yang sebetulnya justru membuat kita tidak menjadi siapa-siapa dalam tanda kutip. Kontribusi kita tidak harus dengan memberikan loyalitas tanpa reserve. Artinya bahwa kita boleh baik terhadap orang, tetapi kita tetap harus bisa menyatakan kebenaran, gitu ya. Sama dengan umpamanya kita harus mengatakan hal yang konstruktif untuk pembangunan Bangkalan, pembangunan Jawa Timur dan pembangunan Indonesia, gitu ya. Termasuk mendirikan, kalau saya mendirikan G25 Indonesia itu ya itu termasuk bagaimana saya menjadi diri saya sendiri. Artinya ketika saya harus bantu dan saya yakin pemerintah tidak bisa mewujudkan itu, maka ya kita akan bantu lewat G25 Indonesia. Karena konsen saya pendidikan, konsen saya adalah pemberdayaan, ya maka programnya adalah yang berhubungan dengan persoalan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pendidikan, gitu kan. Nah, ini yang penting menurut saya, hal yang seperti ini yang penting, yang harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman belajar, terutama sebagai modal untuk melanjutkan aksi-aksi berikutnya ini, gitu kan, memicu mengobarkan semangat perjuangan dan mulai mengupdate isu-isu terkini terkait yang diwujudkan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini apa saja dari 17 plus 8 atau berapa yang kemarin tuntutan yang disampaikan itu. Saya kira maju terus, pantang mundur. Siap. Terima kasih Kak Dasuki, sudah banyak kita bahas kali ini. Saya menarik dengan bahasa di terakhir tadi, bahasanya mari merdeka. Merdeka itu berbicara tanpa rasa takut, gitu ya. Jadi kalau kita sudah merasa merdeka, kan baru selesai nih 17 Agustus. Ya. Kalau kita merasa merdeka, berarti kita harus bisa berbicara tanpa rasa takut. Kalau masih takut berbicara, berarti kita belum merdeka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.